khusus advokat di DPW Kabupaten Bogor, beliau Pak Yusef bersama Bapak Hilda, ya Bapak Hilda dari Wisma. Terus itu kebetulan beliau dari PW Pri, Starulia dari PW relawan. Kebetulan yang lain itu adalah Ustaz Putra. Kebetulan beliau dari PW Helmi, masih FPI juga. Mohon maaf ya, masih FPI. PW Helmi itu adalah Hilal Merah Islam. Jadi PW itu jadi tingkat DPW tapi di bawah ya, wakil saya. Kebetulan beliau pengadaan itu Adam Herman, beliau dari PWP juga sebagai sekretaris wilayah. Dan itu Irsan kebetulan dari PW Batu, Badan Anti Teror dan Komunis, makanya rambutnya seperti itu. Dan orang kan. Terus kebetulan ada Abang Muda, beliau di Hilmi juga. Terus Om Sarul sebagai ketua Hilmi, PW Hilmi di Lampung. Alhamdulillah Bu, semuanya sudah diperkenalkan. Alhamdulillah surat kami sudah dibalas dan kami bisa silaturahmi di siang menjelang sore. Dinkes Garut mengeluarkan izin. Tapi ada yang nakal, nakal seperti menjual obat golongan G tanpa ada resep. Nah, pasti kami mempertanyakannya tidak ke Sat Narkoba, pasti ke Dinkes. Solusinya seperti apa? Nah, jadi untuk permasalahan obat golongan G yang beredar mungkin itu kenakalan dan kami banyak memantau dan banyak masukan dari saudara-saudara kami, kan kami banyak dari setiap kecamatan DPC. Kalau kami di DPW ini menamai DPC, jadi masukan ini bagaimana seandainya, dan kami juga yang terakhir mungkin dari saya, kami mohon Indonesia ini adalah negara aturan, negara hukum, dan ada undang-undang transparansi informasi publik. Kami ingin, dan anak-anak kami bertanya, apakah ini apotek ini punya izin? Tidak, kok jual seperti ini? Nah itu ya, mohon maaf Bu. Makanya kita tidak berbicara tentang warung ilegal Bu. Tidak berbicara di sini, bukan otoritas Ibu ya, tapi kami mohon dari Ibu hasil pertemuan ini ada rekomendasi juga ke pihak Sat Narkoba Kabupaten Garut. Kalau Dinkes kami berbicara tentang apotek dan apoteker. Kalau tentang warung ilegal yang menjual obat-obat golongan G, berarti kami mau koordinasi dengan Sat Narkoba, tidak dengan Satpol. Kalau Satpol ini kan miras, ada penegakan Perda ya, nomor 15 tahun 2000, nomor 13 tahun 2000. Nah, jadi kami ingin ada rekomendasi dari Dinkes tentang warung penjual obat yang jelas legal. Banyak Bu, dan saya juga bawa bebek. Mohon maaf ya. Jadi Indonesia dikenakan negara aturan, negara hukum. Nah, ini Bu, satu butirnya ini. Makanya kami mohon rekomendasi dari Dinkes Garut. Ini 25.000 satu minggu. Ini kita turunkan anak, investigasi ke lapangan, beli apa namanya biar di Tramadol. Ya. Jadi ini dua-duanya itu dari ini berbicara warung legal ya. Nah, ini berbicaranya Tramadol aja. Ini dikasih nggak tahu obat apa, saya nggak tahu kan. Nah, jadi ini hasil investigasi kami dan kami mohon
di sore siang menjelang sore ini ada rekomendasi dari Dinkes Garut untuk menurut narkoba tentang penertiban tentang warung-warung. Nah, kalau ke ibu mah pasti saya berbicaranya tentang masalah apotek dan apoteker. Kebakaran, insya Allah lah, kalau tentang masalah apotek dan apoteker berarti koordinasinya ke ibu. Nah, itu dan kami juga ini punya salinan juga. Indonesia ini kan negara aturan, negara hukum, ada undang-undang transparansi informasi publik. Makanya kami ingin dan anak-anak kami mempertanyakan ini ada apotek, tapi menjual seperti ini. Nah, nanti dikoordinasikannya oleh siapa? Mungkin kalau ke Dinkes itu kan aturannya ada di ibu, ya ada di Dinkes gitu ya. Nah, itulah Bu tentang permasalahan di Kabupaten Garut. Yang kami angkat ini adalah tentang masalah apotek dan apoteker yang nakal, penanggulangan seperti apa dan mungkin ada pengawasan ya dari dinas Dinkes itu ada pengawasan. Sekedar satu lembaga pendistribusi obat-obatan saja, tapi lebih kepada lembaga pelayanan informasi tentang kesehatan, juga edukasi terhadap masyarakat, terlebih edukasi terhadap masyarakat tentang bagaimana dan apa obat-obat yang aman dan baik untuk kesehatan masyarakat. Akan tetapi baru-baru ini kita mendapati beberapa laporan, kemudian aspirasi dari masyarakat melalui kami, dan tentunya ini harus disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian sebagai dinas terkait atau yang punya kebijakan. Kita himpun aspirasi-aspirasi masyarakat itu kepada 4 poin besar, ya, dimana yang pertama yaitu tentang aksesibilitas dan ketersediaan obat di masyarakat. Masyarakat itu mengeluhkan tentang sulitnya menjangkau apotek terdekat. Ini mereka terutama masyarakat di desa perdesaan, di pinggiran seperti itu, mereka untuk menuju ke apotek yang memang tersedia obat yang dibutuhkan itu harus ke kota seperti itu. Ini perlu ada solusi dari pihak Dinkes untuk segera membuka apotek-apotek di daerah-daerah pedesaan seperti itu agar mempermudah masyarakat dapat mengakses ataupun membeli atau mendapatkan obat yang dibutuhkan seperti itu. Yang kedua, dari poin yang pertama tadi yaitu terkait dengan obat-obatan yang esensi bagi para pasien atau masyarakat yang cukup sulit didapat di apotek tersebut, sehingga karena di apotek tersebut tidak ada, dia harus meluangkan waktu dan tenaga dan biaya untuk pergi ke apotek yang lebih jauh lagi, mungkin ke kota Garut seperti itu. Nah ini tolong yang catatan perhatian bahwa ada sebagian kalangan masyarakat yang membutuhkan obat-obat yang esensi bagi kesehatannya tapi tidak tersedia di apotek terdekat. Itu tolong menjadi catatan. Yang kedua, yang kami tangkap dari masyarakat itu terkait dengan pelayanan atau kualitas pelayanan apoteknya, baik itu dari berapa cepatnya dia melayani, kemudian kesantunannya pegawai apotek, kemudian juga keterampilan para petugas apotek dalam memberikan layanan informasi terkait dengan obat yang diberinya itu. Ini obatnya harus dimakan berapa kali sekali, kemudian jangan makan setelah apa, dan itulah itu oleh masyarakat di mana apoteknya tidak sampai memberikan edukasi seperti itu kepada mereka. Catatan yang ketiga yaitu harga obat. Harga obat yang menurut masyarakat itu terlalu memberatkan, ya, atau ada beberapa obat yang memang bervariasi gitu ya dari berbagai apotek, tapi ada obat yang memang merasa tidak bisa dibeli oleh kalangan
masyarakat yang berpenghasilan rendah, gitu ya. Mereka tidak bisa beli sehingga mereka merasa ini kita tidak bisa sembuh karena tidak bisa membeli obat tersebut. Nah, hal demikian ini perlu disampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dalam penyampaian aspirasi masyarakat ini, gitu ya, ada kebijakan dari Dinkes untuk dapat memperlakukan BPJS atau KTM atau apalah itu namanya, sehingga masyarakat membeli obat ke apotek bisa menyerahkan BPJS-nya atau KTM-nya, dia memberikan keterangan yang tidak mampu dalam hal pemberian obatnya sehingga ada diskon, gitu. Ada pemotongan harga obat yang memang esensi bagi dia dan mahal tidak bisa dibeli, gitu kan, khawatir. Nah, yang keempat dari rangkuman aspirasi masyarakat kepada kami, yaitu yang paling esensi, yaitu tentang perizinan dan pengawasan, gitu ya. Perizinan pengawasan dalam artian kami mendapati beberapa apotek yang kami temui sendiri atau bahkan yang masuk melalui laporan-laporan, ada apotek-apotek yang izinnya kurang lengkap, gitu ya. Izinnya kurang lengkap, juga pengawasannya kurang memadai. Kurang memadai dalam artian apotekernya nggak selalu standby di sana, gitu. Kan harusnya apoteker harus standby di sana. Ada yang membeli obat, dia konsultasi dulu, pelayani ke apoteker, dan mungkin pengawasannya di sana, tetap pengawasannya bukan pengawasan dari Dinkes sendiri kan, jauh-jauh bisa kan, tapi dari apotekernya. Banyak apoteker yang agak-agak bukan curang ya, bangor ya, gitu. Dia bahkan ada apoteker yang memiliki 2 apotek, kan nggak boleh ya, nggak boleh itu. Satu apoteker kan harus 1 apotek dia pegang, tapi ada katanya, ini kata masyarakat, yang pamungnya kok namanya sama, mungkin namanya sama aja, gitu ya. Nah, itu. Jadi melalui audiensi ini kami berharap dari keempat poin yang kita susun, gitu ya, dari berbagai laporan kita simpelkan aja 4 poin itu. Mudah-mudahan dari diskusi sekarang ini ada jalan keluar bagi mereka. Selanjutnya dan saya bisa menangkap bahwa komunikasi antara FPI dengan Dinas Kesehatan sudah sering terjalin dari sebelum-sebelumnya, terjalin dengan baik. Karena saya bisa melihat bahwa tadi Bapak sudah bisa membedakan kewenangan masing-masing. Apa tugasnya Dinas Kesehatan, apa tugasnya Satpol PP, kemudian kepolisian. Termasuk satu lagi mungkin yang belum Bapak sebut tadi adalah Badan POM. Ya, Badan POM. Jadi masing-masing punya kewenangan yang berbeda urusan obat-obatan ini. Dan tadi Bapak sampaikan, Bapak sudah bisa memilah mana yang akan disampaikan ke Dinas Kesehatan dan ke Satpol PP. Berarti saya bisa menangkap bahwa Bapak sudah sering berkomunikasi tentang hal ini. Jadi untuk hal tersebut saya ucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan kedepannya juga ini terus terjalin komunikasi ini, karena kami memahaminya bahwa ini sebagai unsur masyarakat sebagai kontrol, sebagai pemberi informasi juga itu bagi kami. Dan dari pihak kami terkait dengan pengendalian dan pengawasan itu juga menjadi komitmen kami dan terus dilakukan. Seperti beberapa contoh yang kami lakukan itu, kami komunikasi tidak hanya dengan pihak apotekernya untuk terus memberikan pembinaan, juga dengan organisasi profesinya, gitu, agar dibantu dari sisi etikanya oleh pihak organisasi profesi tersebut. Kemudian juga dengan pemilik wilayah di kecamatan, di desa. Untuk kemarin kita beberapa kecamatan sudah melakukan sosialisasi tentang penyalahgunaan obat. Yang endingnya adalah, tindak lanjutnya adalah kami juga ingin bermitra dengan pihak-pihak pemilik wilayah setempat yang memiliki akses lebih dekat dengan sarana-sarana kefarmasian seperti apotek atau obat. Kenapa begitu? Karena daya jangkau kami di Dinas Kesehatan itu yang ada keterbatasan.
dari segi waktu ataupun jarak itu yang tidak terus-terusan bisa keliling, sehingga informasi dari masyarakat secara umum termasuk juga dari kewilayahan itu kita bentuk jejaring, sehingga setiap ada informasi ke